Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih untuk Ustadz Yusuf Mansur dalam program Nikmati Sedekah. Terima kasih. Baik, pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua untuk menyaksikan program yang insya Allah bisa meningkatkan iman, takwa, juga memperbaiki akhlak kita. Di mana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Namun kita punya tema nih, tema kita pagi hari ini adalah memaafkan tak berarti lemah. Subhanallah temanya. Bagus siap. Kalau gitu langsung saja Pak Ustadz silakan tausiahnya untuk tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan bisa menikmati acara Siraman Kolbu. Amin. Tema kita memaafkan tak berarti lemah. Lemah. Memang sih seorang memaafkan ini malah dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan bisa menjadi suatu kewajiban ya. Menjadi suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Allah menceritakan dalam Quran, lintalahum walakun tafadon galidal qalbilan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Diceritakan di sini bahwa lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Seorang yang lemah lembut kepada orang lain, belum tentu orang ini lemah. Belum tentu orang ini, kalau laki-laki itu banci, bukan. Enggak, memang Allah menyuruh kita itu untuk lemah lembut. Kepada siapapun, enggak ada persoalan. Dia berkata dengan wanita, dia berkata dengan atasannya, pimpinannya, dia lemah lembut. Dia berkata dengan bawahannya, dia lemah lembut. Dan kemudian dianjurkan jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Kita dilarang oleh Allah Ta'ala sikap kasar, hati keras itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, dari sikap ini udah dilarang, jangan, orang gak suka nanti. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah pada waktu Allah itu menceritakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini anjuran Allah. Berarti seseorang muslim itu kalau ada saudaranya salah itu senantiasa dia harus memaafkan. Ini unsur ketakwaan pada Allah Ta'ala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, di sini diceritakan bahwa seorang muslim disuruh mendoakan kesalahan dosa-dosa mereka kepada Allah. Nah, disinilah yang harus kita sadari bahwasanya ini anjuran Allah. Menjadi suatu kewajiban bila kita itu mengamalkan. Jadi faham sekali, oh iya, berarti memang itu salah satu sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Iya, Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu mendoakan kita, makanya kita itu kalau kita masih ingat tiap hari Jumat kita sholat Jumat berjamaah itu khatib itu kan mengajak berdoa, mendoakan orang lain. Ya itu salah satunya. Dan memaafkan orang lain itu tidak bisa dikatakan lemah. Kita itu malah banyak sekali pahala. Bukan berarti kita memaafkan orang lain itu takut. Enggak. Kita memaafkan orang lain itu karena diminta, disuruh oleh Allah Ta'ala. Karena Allah, bukan karena takut. Karena Allah. Nah disinilah mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya bukan kelemahan kita memaafkan orang lain, tapi karena Allah. Dan itu berpahala. Pahala itu nanti akan diatur oleh Allah Ta'ala untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Rizki itu akan ditata oleh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwasanya memaafkan orang lain, istri yang salah kita maafkan, suami salah kita maafkan, kemudian mendoakan, ya Allah ampuni dosa istri saya, ya Allah ampuni dosa suami saya. Jadikan istri saya istri yang solehah, jadikan suami saya suami yang soleh ya Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sehingga kita belajar menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan anjuran Allah yang ada dalam Quran. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Kalau begitu memaafkan tak berarti lemah, justru memaafkan itu berarti kuat. Kuat melawan hawa nafsu, menahan gengsi kita untuk bisa minta maaf.
dan juga akan mendapatkan nilai ibadah yang luar biasa dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, selanjutnya akan memberikan tausiah kepada tema kita di Siraman Kolbu pagi hari ini, memaafkan tak berarti lemah. Kita panggilkan Ustadz Zaki Muhammad, silakan. Assalamualaikum Bang Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Pak Ustadz. Kiai. Iya, alhamdulillah. Tambah ganteng aja. Alhamdulillah. Oke, silakan langsung Pak Ustadz. Langsung aja ya. Nah, siap. Siap Bang Bobi? Ya, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana. Mudah-mudahan keduanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, salah satu perkara dari 6 perkara yang dapat merusak hati, merusak amal adalah qaswatul qalbi. Hati yang membatu dan hati yang sakit. Apa salah satu contoh daripada qaswatul qalbu? Adalah sering menyakiti hati orang lain, tidak mau memaafkan sesama manusia. Berbeda dengan orang yang hatinya qalbun salim. Orang yang hatinya qalbun salim, jangankan menuntut untuk dimintakan maaf, tanpa meminta, pasti dia akan memberikan maaf. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita, "Fabima rahmati minallahi lintalahum," bahwasanya salah satu sikap baginda Rasulullah itu adalah saling memberikan kelembutan, cinta dan kasih sayang. Dengan ini akan menimbulkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ada buah dan hasilnya. Apa hasilnya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Saling memaafkan itu menjadi kebaikan, berdoanya akan menimbulkan keberkahan dan introspeksi diri dalam setiap kesalahan itu yang akan menjadi keindahan. Jadi memaafkan itu bukan berarti lemah, tetapi memaafkan itu adalah keindahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, mudah-mudahan walaupun singkat hal ini bisa menjadi introspeksi kita, menjadi vitamin untuk hati kita agar senantiasa bisa terus memberikan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Pemirsa, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Bang Bobi, saya ada pantun boleh? Silakan Pak Ustadz. Haji Markum, dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, duduk dulu. Wah, terima kasih tausiahnya nih pagi-pagi. Memaafkan itu berarti keindahan ya, Nah, betul. Pak Ustadz. Kalau ada yang bilang, wah ngapain minta maaf duluan? Wah cengeng nih minta maaf duluan. Kan ada yang kayak gitu orang Berarti biasanya. dia belum mengerti makna keindahan, Pak Kiai. Benar. Jadi disangkanya kalau orang minta maaf duluan itu berarti dia ngerasa salah biasanya. Nah, betul. Padahal kalau benar atau salah Nah. minta maaf duluan itu lebih posisinya lebih mulia Lebih berarti. mulia. Jadi Ya. memaafkan itu bukan berarti lemah. Hah. Dimaafkan juga belum tentu salah. Iya, betul. Menuntut orang minta maaf bukan berarti dia benar. Iya, betul. Nah, itu Karena dia. introspeksi pasti di antara kebenaran dan ketaatan pasti terselip kesalahan. Betul, itu dia. Kalau menurut Pak Ustadz cara meminta maaf yang baik seperti apa? Sama seperti orang tobat, harus ada niat ketulusan. Ya kan? Niat dan Karena Allah ketulusan. kan maha tahu. Wana lamu tuas bisu bikin nafsu. Apa yang terbisik dalam hatimu Allah tahu. Memaafkan dengan ikhlas Allah tahu. Tapi memaafkan orang dengan mengharap pujian pada makhluk Allah pun tahu. Benar. Nah, gitu. Kenapa saya nanya begitu? Karena orang itu minta maaf sekarang tuh ada untuk bahasa aja Pak Ustadz. Basa-basi gitu ya. Maafin ya. Padahal wallahualam tuh. Hatinya, ya kan pikirannya. Tapi ya itu makanya meminta maaf yang baik itu harus dengan tulus. Karena Betul. Allah maha tahu apa yang dalam hati kita. Dan yang paling bahaya itu memberikan maaf atau memohon maaf semata-mata untuk mengharap traktiran. Biar licin. Biar licin. Terima kasih Pak Ustadz. Siap, Bang Bobi. Pemirsa, setelah satu ini kita akan kehadiran narasumber yang pertama. Setelah itu langsung kita akan kehadiran narasumber yang kedua. Saya akan memberikan kisi-kisi untuk narasumber yang kedua. Narasumber kita ini seorang wanita sudah sering kesurupan sejak remaja. Lalu semakin parah karena ada jin yang marah karena terluka pada saat narasumber kita ini membangun rumah. Mungkin lagi malu tembok, ada jin di situ.
Kena paku mungkin jinnya. Pakunya beda. Kali. Paku baja. Seperti apa aja kemana-mana tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.